Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat syarat salat menghadap kiblat. Kemarin setelah kita bahas juga tentang menghadap kiblat, ya, tentang apa itu kiblat, sejarahnya bagaimana. Pertama, ketika Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis selama 10-an bulan. Kemudian setelah itu ada perintah baru lagi disuruh untuk menghadap Ka'bah. Awalnya Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis dikarenakan beliau sangat cinta sekali pada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kiblatnya ke situ, maka dia ingin ikuti. Kemudian datang perintah Allah lagi, beliau patuh lagi pada perintah Allah, dipalingkan ketika itu ke Ka'bah di Mekah. Ke Ka'bah di Mekah. Maka kalau kita bahas istilah kiblat saat ini secara syar'i itu adalah menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Secara syar'i kalau pengertian menghadap kiblat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apalagi kata Syekh As-Sa'di, ini kaitannya dengan orang-orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Ada orang pertama di sini, nanti ada dua keadaan kalau menurut Syekh As-Sa'di yang diberikan keringanan tidak menghadap kiblat. Kita bahas yang pertamanya. Monggo dibaca. Pembahasan fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, syarat salat menghadap kiblat bagian kedua. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manhajus salikin, wa minha istiqbalu al-qiblati. Qala ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 150. Fa in ajaza an istiqbaliha lamaradin aw ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Di antara syarat salat lainnya adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 150. Ketika tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau sebab lainnya, maka menghadap kiblat jadi gugur sebagaimana semua kewajiban jadi gugur ketika tidak mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Baik, kita lihat Syekh As-Sa'di itu mengatakan wa minha istiqbalul kiblah. Di antara syarat salat adalah menghadap kiblat. Dalilnya adalah firman Allah Al-Baqarah 150, itu dicoret 150. Kemudian Allah berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu, fawalli wajhak. Palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram. Menghadap Masjidil Haram. Kemudian disebutkan fa'in ajaza, jika tidak mampu menghadap kiblat, yaitu tidak mampu menghadap ke arah tersebut, lima rodin, karena sakit, ghairihi, atau alasan lainnya, sakota, maka menghadap kiblat menjadi gugur. Kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha, sebagaimana kewajiban yang lainnya dapat gugur ketika mengalami ajz atau tidak mampu. Ada dua istilah, ada namanya ajz, ada yang namanya kaslan. Kalau ajz itu tidak mampu.
Benar-benar dia tidak mampu. Kalau kasal itu bahasa kita itu malas. Mampu namun gak mau kerjakan. Mampu namun gak mau kerjakan. Yang dimaksudkan ujub di sini adalah kalau dia mengalami ajaz. Kalau kaslan atau malas di sini nggak dianggap. Karena kalau kaslan itu dianggap ya sebagai alasan, ya sudah nggak usah sholat subuh saja. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Saya lagi malas. Nggak bisa jadi alasan. Lagi malasnya nggak teranggap. Yang teranggap di sini kalau punya ajaz. Kenapa kok kamu tidak menghadap kiblat? Ajaz saya tidak mampu menghadap kiblat. Dia tidak mampu. Nah, ketika itu baru berlaku dianggap udzur. Nah, di sini dikatakan dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita lihat ada pembahasannya di bawah. Keadaan pertama menghadap kiblat menjadi gugur ketika tidak mampu. Nah, ini keadaan pertamanya menghadap kiblat menjadi gugur itu ketika tidak mampu. Ini keadaan pertama yang kita bahas dalam tulisan ini. Terus dicontohkan oleh Syekh As-Sa'di seperti dalam keadaan sakit. Keadaan lainnya seperti ketika sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting. Nah, nanti dalam kitab Manhajus Salikin kita akan temui juga sholat khauf. Misalnya orang yang lagi berperang, dia tetap dituntut untuk sholat. Bahkan tetap dituntut untuk sholat berjamaah. Kalau pegang senjata bagaimana? Ya ada tata caranya juga. Dia pegang senjata bagaimana, jaga musuhnya seperti apa. Gimana kalau musuhnya pas di arah kiblat? Ada tata caranya sendiri. Itu akan kita temukan pada sholat khauf. Apakah ada keadaan yang lainnya selain itu? Bisa. Misalnya dalam keadaan gempa terus menerus. Mau sholat, wah takut kena reruntuhan. Dia kerjakan sholat waktu sudah sempit sekali. Maka dia kerjakan sholat dalam keadaan apapun, walaupun sambil jalan. Ya. Itu namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan genting. Dahulu, ini pernah kita singgung di dalam pembahasan Manhajus Salikin, Nabi SAW saat belum turun pensyariatan sholat khauf, beliau ketika itu disibukkan oleh orang-orang musyrik sampai sholat zuhur, asar, maghrib, isya dijamak sekaligus dalam satu waktu 4 sholat. Dikarenakan belum ada pensyariatan sholat khauf. Maka beliau katakan, ketika itu orang-orang musyrik telah melainkan kami dari sholat. Sholat zuhur akhirnya belum dikerjakan, asar juga belum, maghrib juga belum, isya juga belum. Dikerjakan di malam harinya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ya boleh menjamaah seperti itu. Namun sekarang sudah ada pensyariatan sholat khauf, maka nantinya kalau itu terjadi lagi, maka Nabi SAW dalam keadaan perang pun, walaupun menghadapi orang-orang musyrik, beliau ganti dengan sholat khauf. Namun ketika itu belum ada pensyariatan ini. Nah, terus yang berikutnya lagi dari apa yang disebutkan Syekh As-Sa'di kita dapat kaidah lagi, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Dan ini ingat, ini istilahnya adalah kaidah fikih. Ya, kaidah fikih ini sudah jadi kaidah untuk menjawab masalah tanpa kita sebutkan dalil. Karena kaidah ini sebenarnya asalnya dari dalil, walaupun ada kaidah fikih yang tidak berasal dari dalil. Ya, atau cuma kesimpulan-kesimpulan hukum saja. Kalau ini berasal dari dalil. Kita lihat Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam bait syair kaidah fikihnya mengatakan walaisa wajibun bila iktidarin. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Sekarang kita lihat penjelasannya. Dalam penjelasan Ghayah Al-Muqtasidin disebutkan setiap yang Allah dan Rasulnya wajibkan atau dijadikan syarat ibadah atau rukun ibadah atau jadi sah tidaknya suatu ibadah, maka tetap melihat pada kemampuan. Karena hal-hal ini termasuk yang diperintahkan, sehingga perlu melihat pada kemampuan. Dalam hal ajiz, ketidakmampuan, maka tidak diperintahkan dan tidak dibahas sah atau tidaknya ibadah ketika itu, seperti berdiri saat sholat, membaca surat, ruku' dan sujud dilakukan ketika mampu. Hal tersebut jadi gugur ketika tidak mampu. Seperti saat kita mampu menutup aurat, maka menutup aurat menjadi syarat. Begitu pula bentuk ibadah lainnya seperti zakat, puasa, dan haji menjadi gugur ketika tidak mampu. Namun kalau ada pengganti, tetap beralih kepada pengganti.
Seperti tidak mampu bersuci dengan air, maka beralih kepada tayamum. Tidak mampu sholat berdiri, maka diganti sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan tidak puasa dan mengeluarkan fidyah. Tidak mampu menunaikan haji dengan badan, maka ia dihajikan oleh lainnya dengan hartanya, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik, kita lihat. Di sini dikatakan, ini dalam penjelasan salah satu penjelasan kitab Manhajus Salikin, namanya Ghoyah Al-Muqtasidin. Ada 3 jilid di dalamnya. Setiap yang Allah dan Rasulnya wajibkan, ada yang jadi syarat, ada yang jadi rukun, atau ada yang membuat sah atau tidak, tetap melihat pada kemampuan kita. Contoh misalnya kalau kita baca surat, ruku, sujud, dilihat dari kemampuan. Ketika mampu maka kita lakukan. Contoh keadaan tidak mampu gimana? Saat nutup aurat atau saat menghadap kiblat. Ini syarat yang kita harus penuhi ketika kita akan melaksanakan sholat. Ketika tidak mampu bagaimana? Maka jadi gugur. Contoh misalnya kita di atas pesawat. Di pesawat ingin lakukan sholat, kita lihat dulu rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada. Syarat yang sudah kita bahas, bersuci sudah, terus masuk waktu sholat sudah, menutup aurat sudah. Yang sekarang ini syarat yang keempat, yaitu menghadap kiblat. Maka kalau mau lakukan sholat, 4 ini dulu yang telah kita bahas, kita lihat. Bersuci. Maka kalau di pesawat ada air dan mampu gunakan air, maka air digunakan. Walaupun dia cuma sekadar memenuhi rukun saja. Tidak beralih dulu pada tayamum. Kalau mampu gunakan air. Namun kalau tidak mampu di sini, maka beralih kepada tayamum. Namun tayamum harus menggunakan debu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapati air, maka gunakanlah sa'id, debu, thayyiba, yang suci. Maka debu yang suci digunakan. Kemudian lihat rukun yang berikutnya. Kalau debu yang suci berarti kalau di pesawat di mana dapatnya? Di jok, di kursi ada nggak? Nggak ada. Berarti di mana? Ya, di bawah sepatu. Cari pokoknya. Karena ada, maka dia gunakan itu. Syarat misalnya bersuci di pesawat. Kalau terpenuhi maka dilakukan tadi. Masih bisa wudu, tetap wudu. Kalau tidak bisa berarti ganti tayamum. Kemudian yang kedua, masuknya waktu sholat. Maka sholat dikerjakan ketika waktu sholat masuk. Misalnya subuh, ya, itu yang sering salah kaprah itu ketika sudah naik pesawat, pesawatnya terbang ke timur, namun masih pakai jam waktu Indonesia Barat. Dia nggak perhatikan keadaan di atas. Harusnya ketika di atas itu jam berapa? Lihat keadaan langit. Keadaan langit waktu subuh, lihat cahaya mendatar, ya, cahaya fajar itu mendatar, kemudian makin lama makin terang, dan terang. Maka itulah waktu untuk pelaksanaan sholat subuh. Tunggu waktunya masuk dulu baru sholat subuh dilaksanakan. Kalau dikerjakan sebelum waktunya maka tidak boleh. Terus yang ketiga, nutup aurat. Ya, menutup aurat. Mampu nutup aurat dikerjakan ketika di pesawat maka dikerjakan. Ini bisa terpenuhi. Nah, sekarang yang keempat, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Pesawatnya terbang ke timur. Sekarang pertanyaannya, berdiri bisa nggak lakukan sholat di pesawat? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa kalau di pesawatnya ada musola. Iya kan? Kalau pesawat Indonesia ada nggak? Nggak ada. Itu pelitnya orang Indonesia kayak gitu. Nggak mau sediakan space itu kalau pesawat besar gitu. Itu musola nggak ada. Pesawat luar negeri nggak ada itu kayak gitu. Kalau ada bisa lakukan sambil berdiri. Namun kalau tidak bisa atau ruangannya itu penuh misalnya, maka berdiri tidak dilakukan. Sekarang menghadap kiblat. Pesawatnya terbang ke timur. Kalau dia tadi sholat berdiri masih bisa dia menghadap timur tadi. Namun kalau tidak bisa dia lakukan berdiri, cuma di tempat duduknya, gimana berarti? Gugur atau tidak? Gugur. Maka menghadap kiblat tadi jadi gugur. Jadi dia sholat sesuai dengan arah pesawat itu terbang.
Nah, ini yang dimaksud pembahasan kita. Itu yang tadi masuk dalam kaidah walaisa wajibun bilaktidarin. Tidak ada wajib ketika tidak mampu. Berarti saat mampu saja baru memenuhi itu. Namun kata beliau di sini, kalau ada pengganti tetap beralih kepada pengganti. Contoh di sini misalnya bersuci dengan air tidak bisa, penggantinya adalah tayamum dengan menggunakan debu. Tidak mampu sholat berdiri, maka gantinya adalah sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu berpuasa karena sudah sepuh, maka diganti dengan tidak puasa dan mengeluarkan fidyah. Bagian tidak mampu puasa secara permanen, maka ketika tidak puasa gantinya lagi dia bayar fidyah. Tunaikan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu puasa, hendaklah dia menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Juga di sini disebutkan kalau tidak mampu menunaikan haji, badannya nggak bisa, fisiknya sudah tidak bisa, namun dia punya harta, maka orang yang pernah berhaji boleh badalkan haji untuknya dengan hartanya. Boleh badalkan haji untuknya dengan hartanya. Karena fisiknya dia nggak bisa. Walaupun dia masih hidup, boleh orang lain hajikan. Gunakan harta orang ini untuk pergi berhaji dan orang ini dapat pahala. Namun dengan catatan yang membadalkan sudah pernah berhaji. Gak bisa dia niat double, gak bisa. Pada seorang yang bernama seseorang menghajikan temannya yang bernama Syubromah. Nabi SAW tanya, kamu mau pergi kemana? Mau pergi haji? Ya, enggak, saya mau hajikan Syubromah. Kamu sudah berhaji apa belum? Saya belum berhaji. Maka Nabi SAW katakan, kamu haji dulu untuk dirimu. Setelah itu berikutnya lagi kalau kamu berhaji, maka baru kamu boleh hajikan Syubromah. Menunjukkan satu orang cuma boleh membadalkan satu. Dia tidak bisa untuk dia dan orang lain tidak bisa. Ya, coba lihat lagi hadisnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa idha amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Jika aku memerintahkan kalian pada suatu perintah, maka jalankanlah semampu kalian. Nah, lihat, kalau kaitannya dengan larangan suruh jauhi. Kalau kaitannya dengan perintah, lakukan semampunya. Kalau untuk larangan, kenapa tidak pakai semampunya? Kalau larangan dipakai semampunya, tidak pernah mau meninggalkan. Kamu tinggalkan khamar, semampumu saja. Gimana coba? Lanjut nggak? Oh lanjut. Kamu tinggalkan rokok, semampumu saja. Lanjut nggak? Oh lanjut. Isap rokok terus nggak? Iya. Mungkin dia cicil. Ya, kalau biasanya sekali duduk di tempat satu bungkus habis misalnya, nah dia bagi itu 12 batang itu satu hari. Sama juga. Ya. Namun pelan-pelan dia, ya pelan-pelan tidak bisa, tinggalkan berarti. Ya, kalau maksiat tinggalkan secara total. Namun kalau perintah kaitannya dengan perintah, ya lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Mastata'tum, kemampuanmu bagaimana? Terus Nabi SAW juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbi." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, jika tidak mampu maka tidurlah menyamping. Maka tidurlah menyamping, yaitu salatlah dalam keadaan tidur menyamping. Maka di sini menunjukkan dilihat dari kemampuan. Karena perintah, berdiri nggak mampu beralih duduk, berduduk nggak mampu tidur menyamping. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasannya masih lanjut lagi tentang menghadap kiblat. Kita lanjut pada pekan berikutnya. Baik, ada beberapa pertanyaan akan kami jawab. Apakah doa dalam sujud boleh dengan bahasa kita sendiri? Apakah dilafazkan dalam hati atau dijaharkan? Kalau disuruh baca berarti dijaharkan, atau minimal mulutnya qomat kamit. Jadi kalau di dalam hati ini bukan namanya membaca. Namun kalau ditanyakan, boleh enggak doa dengan bahasa sendiri? Ulama Syafi'iyah bagi membaca doa dalam sholat itu terbagi jadi 3.
Yang pertama doa dari Al-Quran atau hadis. Ini namanya doa yang maksur. Ya, doa yang maksur dibolehkan ketika kita baca dalam sholat, meskipun itu adalah ayat Al-Quran, namun niatannya bukan untuk tilawah, namun lagi meniatkan untuk berdoa, boleh. Kemudian yang kedua, doa yang ghairu maksur. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, namun kita praktekkan, ya, kita buat dengan bahasa kita sendiri. Ya, kita buat dengan bahasa kita sendiri dengan bahasa Arab. Yang kedua ini dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Kemudian yang ketiga, doa dengan ghairu maksur namun dengan bahasa kita sendiri selain bahasa Arab. Jadi doanya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, atau mungkin dia baca doa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita. Seperti ini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan, siapa yang bisa baca Arab lantas dia baca terjemahnya. Dia baca terjemahnya. Ya, Rabbana atina, misalnya dia baca terjemahannya. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dia bisa baca Arabnya, namun dia baca terjemahannya. Maka seperti itu bisa membatalkan sholat. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti ini hukumnya. Dan saya lebih cenderung pada pendapat ini dikarenakan bahasa kita, bahasa non-Arab ini, ya, adalah kalam manusia. Kalam manusia tidak boleh ada dalam sholat. Nabi SAW pernah menegur Muawiyah tatkala dia itu jawab bersin. Dan Nabi katakan bahwasanya namanya sholat, ya, la yaslu fiha kalamun nas. Tidak boleh ada dalam sholat itu kalam manusia. Innama fiha tasbih wat takbir wa tilawatil Quran. Dalam sholat itu cuma ada ucapan subhanallah, ucapan takbir, dan bacaan Al-Quran. Nabi mengajarkan pada kita tidak boleh ada kalam manusia. Jadi ini jadi dalil tidak boleh doa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang terzolimi tapi makan riba, apa tetap diijabahi? Rentenir, dia makan riba kan di sini, dia dizolimi, utang misalnya nggak dibayar-bayar gitu ya. Rentenir, orang yang makan riba itu justru zolimi orang, iya kan? Zolimi. Coba lihat ini, kalau masalah utang piutang, coba aset ingin dia ambil. Utang misalnya, taruhlah kita pakai utang yang sangat-sangat banyak. Ya, di Facebook saya ada lihat video ini. Harga rumah itu kalau dijual itu harusnya 2M. Ya, mungkin dia pakai patokan harga rumah sekitar gitu, 2 miliar. Utangnya 600 juta. Akhirnya karena ini disidangkan sampai di pengadilan, ya, di mahkamah, keputusannya rumah ini disita. Terus harganya 2M tadi gimana? Gak dianggap 2M tadi. Pokoknya itu untuk menutupi utang yang 600 juta. Zolim gak? Harusnya apa yang dilakukan? Rumah dijual, ya, aset tadi dijual, lakunya misalnya 2M, dia bayar ini 600 juta, tutup 600 juta, sisanya berarti berapa? 1M ya, 1M 400 juta ya, itu dikembalikan pada yang punya. Ini nggak mau. Zolim berarti. Rentenir zolim. Justru rentenir itu yang banyak dapat doa jelek. Karena dizolimi orang. Ya. Dia narik uang orang dengan paksanya, termasuk juga debit kolektor juga termasuk itu. Maksa kan di situ biasanya kan? Maksa. Maka didoakan jelek oleh banyak orang yang tadi merasa terzolimi. Maka ingat yang namanya riba itu kezoliman. Riba itu kezoliman. Sehingga tadi yang hadis yang kita bahas, ya, salah satu dakwatun, ya, la turat, 3 doa yang tidak mungkin tertolak. Salah satu la turatu dakwatun, 3 doa yang tidak mungkin tertolak, doa yang terzolimi. Rentenir kena dalam hal ini. Didoakan jelek terus.
Maka coba antum nanti lihat, perhatikan baik-baik. Kalau orang itu yang pekerjaannya riba, pasti ada masalah dalam hidupnya, itu pasti ada. Entah dia karena kerjaan ini ya sudah menikah lama nggak punya keturunan, dia nggak mau koreksi pekerjaannya dulu loh di sini. Entah dia dapati anaknya sendiri anak yang durhaka, padahal itu bisa jadi dari pekerjaannya juga. Koreksi dari situ. Dan belum lagi doa-doa yang lainnya itu yang doakan dia jelek banyak. Dia nagih utang dengan paksa, coba lihat seperti ini keadaannya, doa jelek banyak. Maka bukan orang yang tadi tidak bayar tadi yang nanti kalau rentenir doakan dia jelek itu terkabul, bukan, dia malah yang banyak dapat doakan jelek karena dia menzalimi orang banyak. Ustadz, mustajab berdoa ketika ia berbuka. Saya pernah mendengar orang waktu mustajab doa ketika berbuka ialah sebelum berbuka. Apakah benar? Bisa seperti itu. Namun saya dapat doa ini setelah kita berbuka dulu. Berbuka itu bismillah. Ya. Kita bukan berbukanya itu bukan nanti batalnya dengan zabatoma, bukan. Batalnya itu dengan kita makan. Berarti baca bismillah dulu. Terus kita baca doa berbuka, baru doa ini. Ini lebih urutannya lebih tepat dari sisi pengamalan tekstual hadis. Terkait makanan haram, bagaimana kalau makanan itu diragukan kehalalannya, seperti nasi goreng di pinggir jalan yang memakai angciu, arak merah, atau makanan restoran seafood yang diragukan kehalalannya. Apa ini arak merah ini masuk khamr atau enggak ini? Hah? Masuk khamr atau enggak? Khamr itu kategorinya dua syarat yang penting diingat. Satu, memabukkan, sifatnya memabukkan. Dua, kalau minum banyak mabuk, maka minum sedikit haram. Kalau memang dapati pada arak merah seperti ini, dua syarat ini terpenuhi, maka haram untuk makan di situ. Atau makan restoran yang seafoodnya diragukan kehalalannya. Ya sudah, kalau antum tahu itu, ragu-ragu di situ karena ada syubhat, famanistabro'a, ya, famanistakos syubhat, fakonistabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang jauhi syubhat? Nah, ini syubhat di sini. Maka dia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya, agamanya dia selamatkan. Kalau ada masjid yang kita yakini kiblatnya tidak pas, bolehkah kita berbeda sendiri, Ustaz? Nanti insya Allah saya akan bahas ini. Apakah kalau masjidnya tidak pas dengan arah kiblat, ini melenceng sekian derajat, jadi tidak boleh sholat di situ? Insya Allah pekan depan, usbu'ul qadim, biar hadir lagi pekan depan. Sahabat saya akan menikah bulan ini, mohon doanya Ustadz. Semoga diberikan keberkahan dalam berumah tangga dan diberikan keturunan yang soleh. Ya, semoga antum juga kalau belum menikah juga dimudahkan. Ketika mudik dengan bis dan masih di perjalanan, manakah yang lebih afdol? Sholat jamak qashar atau tidak di jamak dan qashar? Dilihat dulu. Yang jelas saat safar yang diperintahkan adalah keringanan yang bisa kita ambil mengqashar sholat. Kalau jamak dipilih ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Saya pakai kereta misalnya, zuhurnya saya dapati sholat di kereta di situ. Namun asar sudah nyampe di tempat tujuan. Maka berarti ahsannya, baiknya sholat zuhur diundur ke waktu asar. Sehingga jadi jamak takhir. Sebelum saya berangkat, saya masih dapati waktu sholat zuhur. Ya, masih dapati waktu sholat zuhur. Ketika perjalanan, saya sholat zuhurnya bisa jadi di kereta atau asarnya juga demikian. Ya sudah, zuhurnya dilakukan di situ, majukan lagi asar ke waktu zuhur. Jadinya jamak takdim. Ya, seperti itu yang dipilih. Qashar, kalau ini dalam perjalanan dan tidak bermakmum di belakang imam mukim, maka dia qashar sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Jelaskan kembali mengenai waktu qadha sholat fajar. Sholat fajar bisa diqadha, sholat sunnah fajar bisa diqadha, atau qobliyah subuh bisa diqadha 2 cara. Pertama, setelah sholat subuh langsung. Antum sudah sholat subuh, kerjakan di belakang sana sholat qadha, ya, untuk sholat sunnah fajar tadi yang belum sempat dikerjakan. Atau pilihan yang kedua, tunggu matahari meninggi.
Ya, tunggu matahari meninggi baru melaksanakan sholat sunnah fajar. Boleh dua cara tadi dipilih. Dengan catatan lagi, tidak terus-terusan qadha sholat sunnah fajar. Masa kebiasaannya telat terus, coba masbuk terus. Sudah masbuk terus, qadha terus. Kok bolak-balik dia itu ke belakang gitu ya. Ya enggak boleh. Ada uzur saja. Uzur antum qadha itu. Apakah wajib menggunakan penutup kepala atau kopiah ketika akan melaksanakan sholat wajib di masjid? Tidak. Namun ini bagian dari zina. Khudhu zinatakum. Ambillah yang jadi perhiasan kalian ya, ketika kalian melaksanakan sholat. Namun kalau tidak pakai, sholat tetap sah. Namun kadang ini jadi perkara yang memandang pada urf. Di daerah kita, rata-rata di tempat kita, kalau jadi imam tidak bisa cuma dengan kepala kosong saja. Ya kan? Bahkan dia mau maju, mas kamu jadi imam, kok nggak pakai pecis mas? Ini pakai pecis saya saja. Nah, baru dia maju, pinjam pecis orang, coba lihat. Tanda bahwasanya itu sudah jadi aturan di situ. Al-adatu muhakkamah. Ada kaidah yang mengatakan adat itu dijadikan sandaran hukum. Berarti ini dijadikan ya jadi regulasi ketika jadi imam ya seperti itu berarti. Aturannya seperti itu ya dipenuhi. Enggak usah kamu debat jamaah ketika itu, wah Pak, itu enggak jadi syarat sah juga kok Pak. Oh jangan. Enggak akan habis-habis tuh kamu debat sama jamaah itu. Kalau dia syaratkan seperti itu, masyarakat itu sudah jadi aturan memang di depan pakai peci, sudah rata-rata imam dari dulu seperti itu. Dari yang sepuh, yang muda, pokoknya disuruh pakai itu. Ya maka kamu maju jadi imam pakai peci seperti itu. Saya ingin sekali bisa sholat duha 12 rakaat, tapi saya bekerja di tempat yang tidak mendukung untuk melaksanakan sholat duha di jam-jam yang baik. Seumpama saya sholat duha jam 7.30 sampai jam 8, berjumlah 12 rakaat, apakah jam itu termasuk jam baik untuk sholat duha? Itu jam sebelum berangkat kerja. Kalau memang itu sebelum berangkat kerja tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika antum sholat duha pas jam kerja. Itu yang para ulama kritik. Dikarenakan seorang pekerja itu mesti memenuhi aturan dia yang ada ketika berada di tempat kerja. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu memenuhi syarat-syarat yang sudah dia sepakati. Berarti dia bekerja tahu aturan kantor di situ, tidak boleh ya kecuali untuk memenuhi pekerjaan saja di jam-jam yang ada. Misalnya jam 8 sampai jam 4, kecuali diberi izin sholat jam 12 sampai jam 1 misalnya, ya sudah dia penuhi aturan tadi. Saya boleh nggak keluar karena makin siang. Ya tadi ditanyakan sholat duha paling afdal itu makin siang. Ustaz saya mau keluar jam 10 lah mau sholat duha saja. Saya minta izin mau ke belakang gitu. Boleh atau tidak? Tetap memenuhi yang wajib. Maka yang bisa antum pilih adalah lakukan sebelum masuk jam kerja. Kalau masuk jam 8, jam setengah 8 masih bisa berarti. Kalau enggak, waktu dua, kalau di Jogja itu 15 menit setelah matahari terbit, itu sekitar kalau matahari terbit taruhlah jam setengah 6, 6 kurang seperempat sudah bisa sholat duha. Ya sudah antum lakukan ketika itu. Daripada ganggu jam kerja. Bagaimana sikap jika setiap hari sholat subuh di kampung yang menggunakan kunut, ikut mengangkat tangan ataukah tidak, dan tidak hafal juga doa kunut tadi? Kalau antum memilih tidak mengangkat tangan tidak masalah. Orang yang tidak setuju dengan kunut subuh punya dua pilihan. Satu, bisa angkat tangan, ngaminkan doa tadi. Walaupun subuhnya terus-menerus tiap hari. Pilihan yang kedua bisa dengan memilih tidak angkat tangan. Dua-duanya ya ada pendapat dalam hal ini. Antum mau angkat tangan silakan, tidak angkat tangan silakan. Namun kalau saya memilih untuk angkat tangan biar tidak konflik dengan kanan kiri. Ya. Dia sudah pandang antum penampilan aneh. Wah ini cingkrang, jenggotan, ora kunut lagi. Dia tambah masalah lagi. Ya, udah tambah problem lagi. Wah masnya ini memang sudah beda sekali dengan kita. Habis sholat pergi langsung begitu saja. Ya, wah memang benar-benar dia sudah punya pemahaman baru ini, kayaknya aliran baru ini. Jangan-jangan karena ngaji di MPD. Wah tambah lagi dia bawa-bawa ini. Antum tinggal timbang-timbang. Mana yang masalah itu antum?
Kalau antum mengangkat tangan kanan kiri, akhirnya jadi tahu, oh ternyata ada seperti ini ya. Mas ini kayaknya paham sekali ya. Ya. Ditanya-tanya pada antum, akhirnya masjid itu tiba-tiba berubah, nggak kunut subuh. Alhamdulillah. Namun kalau jadi konflik malahan, ya antum timbang-timbang, ya sudahlah, saya kurangi konflik di sini, saya angkat tangan. Karena Imam Ahmad pun masih membolehkan, padahal Imam Ahmad tidak setuju pada kunut subuh, namun masih membolehkan ketika bermakmum di belakang yang mazhab Syafi'i yang kunut subuh, beliau tetap angkat tangan. Walaupun tidak setuju pada kunut subuh. Apakah sah salat seorang muslim yang wudunya belum sesuai sunnah? Kalau masih terpenuhi rukun sah. Masih terpenuhi rukun sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 6 rukun terpenuhi. Niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, lalu mengusap kepala dalam mazhab Syafi'i bahkan sebagian kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, lalu tertib lakukan itu berurutan. 6 rukun terpenuhi, sah. Walaupun tidak dengan gosok-gosok kaki misalnya. Dia tidak misalnya berkumur-kumur, sah. Kalau kita bahas kesahan itu lihat pada rukun. Sunnah pelengkap. Semakin lakukan sunnah berarti semakin sempurna. Namun rukun yang jadi patokan pertama tadi. Teman saya ketika menginginkan atau mengharapkan sesuatu maka selalu bilang diselawatin aja. Apa kaitannya selawat dan doa? Oh nggak ada. Kan ini pengaruh ini. Ada kiai di negeri kita yang anjurkan kayak gini. Nggak pakai dalil. Ada pernah Nabi SAW cuma karena ingin unta itu ya selawatin aja biar dapat unta itu. Nggak ada zaman Nabi. Nabi katakan unta merah yang terbaik, sudah dapat unta merah selawatin aja unta merah biar dapat unta merah. Ada. Kalau ada saya ikutin juga. Saya pingin MacBook yang mahal, saya selawatin aja. Kalau ada kamu temukan dalil, saya ikuti saat ini juga. Nggak ada. Masa cuma selawatin aja dapat MacBook? Coba lihat. Bolak-balik lewati toko laptop, lihat terus. Maka hati-hati kalau ada di depan tokomu, ya lihat gitu sambil baca zikir, hati-hati itu. Selawatin aja. Apa-apaan? Itu juga bukan doa. Selawat. Selawat bukan doa. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dilakukan oleh para salaf dahulu, tidak ada. Salawat sudah ada sejak dulu, kok. Nggak ada yang lakukan. Berarti cuma belakangan. Ya, suatu perkara yang baru. Laukana khairan lasabaquna ilai. Seandainya itu baiknya dulu para sahabat sudah ikut juga itu. Oh, nggak ada riwayat dari sahabat kok. Kamu lebih baik daripada sahabat? Ya, atau orang belakangan ini lebih baik pada sahabat? Ada yang mengklaim kayak gitu. Berani, lancang sekali. Nggak boleh nyatakan seperti itu sampai ada dalil. Makanya nggak boleh ikut-ikut gitu kayak gitu. Nggak usah. Dan ini saya masukkan ketika saya bahas tentang ada buku saya tentang pesugihan, saya masukin amalan ini juga. Saya akan masukin poin terakhir. Karena saya lihat ini terpengaruh juga ini orang-orang. Karena masalahnya ada di testimoni. Ya, saya baca testimoninya itu. Ustadz, yang Ustadz bilang betul ya. Saya selawatin, alhamdulillah. Saya sekarang dapat laptop itu. Luar biasa ini. Sekarang gampang bantah dia. Apa jadi dalil dengan cuma sekedar testimoni amalan itu jadi benar? Cuma dengan testimoni orang-orang coba. Yang ini dapat, yang ini dapat, yang ini dapat. Akhirnya amalan itu tadi selawatin aja jadi benar gitu. Gimana agama kita itu? Standarnya cuma testimoni saja. Testimoni muat website. Jadi dalil. Rusak agama kita ini cuma gara-gara testimoni. Ustadz, saya ingin bertanya lagi. Karena saya seorang CPNS yang baru saja, yang baru. Saya belum berani karena anggaran kantor masih sisa beberapa saat yang lalu nama saya dimasukkan ke surat tugas fiktif dan saya mendapatkan uang anggaran tersebut. Saya ingin mengembalikan tapi bingung. Ya bingung, kalau jadi PNS itu bingung mau kembalikan kemana. Berarti uang haram. Ini uang haram, fiktif kan? Uang haram. Sekarang mau diapain coba? Disalurkan bukan untuk pribadi, untuk kepentingan, misalnya serahkan kepada orang miskin yang membutuhkan, atau ada yang terlilit utang, atau ke fasilitas sosial. Ya, ini nanti hukumnya sama penyaluran harta riba juga seperti itu. Ya, fasilitas sosial ada yang bangun jalan, pelebaran jalan bisa untuk disalurkan ke tempat tersebut.
Jika dalam sholat tidak sadar bahwa celana yang dipakai bolong, bagaimana status sholatnya? Haruskah diulangi? Kemarin sudah kita singgung kan tentang menutup aurat. Lihat bolongnya pada bagian mana. Kalau pada bagian yang itu aurat yang fatal, ketika terbuka maka sholatnya batal, walaupun cuma sebentar terbuka. Ya maaf, bukan sebentar, walaupun dia lupa. Habis sholat baru dia ingat, ya Allah bolong di sini misalnya. Misalnya dia dekat dengan orang yang merokok terus ya puntung rokoknya kena celananya kan bisa tembus kan? Bisa. Pas kena bagian fatal lagi. Siapa suruh kamu dekat dengan orang perokok? Misalnya kayak gitu. Maka lihat, ini di area yang fatal atau tidak. Maka walaupun lupa, kamu lupa di situ, sholatnya batal. Kalau di area yang fatal. Namun kalau tidak, ya maka dilihat kalau di situ bukan di area yang fatal, misalnya, ya di seperti contoh kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di betisnya, ya ada kena dia tidak tahu sampai selesai sholat baru dia mengetahuinya, maka sholatnya sah. Jadi dilihat, dipandang itu auratnya yang mana. Apakah safar diperuntukkan bagi yang menuntut ilmu saja? Bagaimana bila rihla, liburan, berlibur, apakah disebut safar juga? Safar. Safar nanti para ulama bagi, ada safar yang wajib, ada safar yang sunnah, ada safar yang mubah, ada safar yang makruh, ada safar yang haram. Yang dibolehkan untuk, kalau dalam mazhab Syafi'i juga di sini, yang dibolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan saat safar adalah minimal safar yang mubah. Kalau safar yang wajib, misalnya tunaikan haji yang wajib atau umroh yang wajib, maka jadi wajib safarnya. Hajinya jadi sunnah atau umrohnya jadi sunnah, maka safarnya jadi safar yang sunnah. Safar yang mubah bagaimana? Jalan-jalan, piknik, liburan. Nah, safar seperti ini boleh ambil keringanan-keringanan. Di antaranya tadi mengqashar sholat atau menjamak sholat. Jika kita melihat seorang yang tersingkap bagian belakangnya ketika sholat, apakah kita harus menegurnya? Sedangkan kita tidak mengetahui apakah dia sengaja atau tidak. Baiknya negur dia nanti habis sholat. Nanti dilihat itu aurat yang fatal ataukah tidak ketika terbuka. Tetap ditegur nanti setelah sholat. Apa saja petunjuk dari sholat istikharah dan bagaimana memantapkan pilihan? Gini, sholat istikharah yang tepat itu adalah kalau sesuai dengan kandungan doanya, tentukan pilihan dulu A, B. Saya tentukan pilihan, saya pilih A. Terus sholat istikharah untuk mantapkan pilihan ini. Setelah sholat istikharah baca doa sholat istikharah. Setelah itu lakukan pilihan A tadi. Kalau pilihan itu memang Allah pilih itu yang terbaik, maka kita akan dimudahkan. Kalau itu bukan terbaik untuk kita, maka akan dipersulit. Apakah masih tunggu mimpi? Tidak. Ya, tidak mesti nunggu mimpi. Ustadz, bagaimana dengan mengqadha sholat tahajud? Saya pernah baca untuk hadis tersebut bisa mengqadha tahajud jika malamnya kita lupa, boleh ketika kita rutin, boleh kerjakan di pagi hari dengan genapkan rakaat yang dikerjakan malam hari. Misalnya di malam hari rutinnya itu 11, nanti genapkan jadi 12. Dia ganti dengan melaksanakan sholat duha. Datang ke masjid dan ada 2 jamaah masbuk. Yang mana yang saya pilih Ustadz? Apa sholat sendiri lebih baik karena 2 jamaah tidak boleh dalam satu masjid? Dilihat masjidnya masjid bagaimana. Kalau masjidnya adalah masjid musafir, biasanya seperti ini terjadi nantinya. Ada yang sholat sini dia nggak tahu ada jamaah di sana. Memang baiknya disatukan. Namun kalau di masjid musafir agak berat seperti ini untuk disatukan. Apalagi di negeri kita ini sulit untuk bersatu untuk dapati misalnya sama-sama musafir tadi. Karena ada yang menganggap itu dia sholat apa ya? Jangan-jangan dia sholat lain. Saya mau sholat dulu lah. Dia mungkin sudah sholat asar. Ya. Karena beda niat saya nggak mau. Padahal beda niat dalam mazhab Syafi'i pun masih boleh antara imam dan makmum, beda niat itu masih boleh. Sehingga kalau saran saya tetap pilih salah satu jamaah di situ yang antum pilih ya mana yang antum yakini itu kerjakan sholat sesuai dengan antum misalnya, atau pilih yang manapun silahkan. Namun kalau satu masjid di sini ada imam tetap, nah ini baru jadi pertimbangan baik-baik. Apa makmum baca surat pendek pada 2 rakaat awal dalam sholat sir Ustaz? 2 rakaat awal tetap baca surat pendek, walaupun bacaan nyesir. Apakah ada keringanan bagi seorang merawat bapaknya yang sakit untuk mengqadha sholat? Apakah ada keringanan untuk mengqadha sholat karena merawat orang tua? Tidak. Kerjakan sholat di masing-masing waktu.
Karena qadha berlaku untuk orang-orang yang punya uzur saja, misalnya ketiduran, lupa, seperti yang kemarin telah kita bahas. Ustadz, saya pernah melakukan suatu perjalanan. Saat itu saya merasa yakin bisa mendapatkan waktu asar, sehingga saya tidak melakukan sholat jamak di waktu zuhur. Tapi saya ternyata tidak dapati sholat asar. Kemudian saya ganti sholat asar itu setelah maghrib. Nah makanya kalau memang keadaannya seperti ini, waktu asar itu sudah mau habis misalnya, segera antum gabungkan sholat zuhur dan asar tadi. Kalau memang belum kerjakan dua-duanya di waktu asar tersebut. Jangan nunda lagi ke waktu maghrib. Karena sholat asar tidak bisa dijamak di waktu maghrib. Asar hanya boleh dijamak dengan zuhur, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ijma, kesepakatan ulama. Dan ini kesepakatan ini tidak bisa dihapus. Saya pernah bolong sholat maghrib dan isya. Bagaimanakah saya menggantinya? Taubat. Kemarin telah kita sebut, siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha baginya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan, sholat itu punya awal dan akhir waktu. Maka kalau sudah keluar dari waktunya ditinggalkan dengan sengaja, tidak ada qadha. Yang ada taubat dengan taubatan nasuha, plus dia perbanyak sholat sunnah. Karena seringnya tadi meninggalkan sholat wajib misalnya. Taubat plus kerjakan sholat sunnah dengan rajin. Tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat tahajud, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Pertanyaan lainnya insyaAllah pada pekan berikutnya bismillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.